bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat ya di tengah pandemi virus corona saat ini. Pastikan selalu jaga kesehatan, rajin cuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak aman setidaknya 1 meter dari orang lain. Secara bersama, mari kita lawan corona. Oke, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mengunjungi tempat konservasi penyu yang ada di Desa Jogosimo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Di belakang saya sudah tertera pintu masuk dari tempat konservasi tersebut. Sudah bersama dengan pengurus dari kelompok sadar wisata dari tempat konservasi yang ada di Desa Jogosimo ini. Dengan nama siapa? Saya Ibul. Oh, Ibul. Mas Ibul. Ya. Ya. Mas mau bertanya nih, tempat konservasi ini berdiri sejak kapan sih, Mas? Untuk konservasi penyu ini itu berdiri sejak tahun 2019. Tahun 2019, tapi untuk produk pertama kita itu diawali di tahun 2018. Nah, untuk mulai inisiatif untuk perawatan, berusaha untuk membudidayakan, itu memang kita fokusnya dimulai sejak tahun 2019. Tapi sebenarnya 2018 kita sudah mulai untuk mencoba merintis. Jadi rintisannya 2018 untuk pelaksanaan mencoba budidayaan dan alhamdulillah jadi itu tahun 2019. Ini apa sih yang melatar belakangi dari terbentuknya tempat konservasi ini? Oh ya, jadi latar belakang kita untuk membentuk tempat konservasi ini memang berawal dari keprihatinan masyarakat. Karena apa? Dulunya penyu ini masih banyak dilakukan perburuan secara liar, apalagi untuk perburuan dari telurnya sendiri. Jadi kita dari kelompok masyarakat Portugis yang bertemu dengan Portugis mencoba untuk meminimalisir lah perburuan secara ilegal itu, karena kita sendiri juga tahu bahwa penyu ini merupakan salah satu satwa yang dilindungi. Awal mulanya dari situ. Ya Mas. Oh iya Mas, ini jenis penyunya penyu apa ya Mas? Untuk jenis penyu ini sendiri jenisnya itu jenis penyu lekang. Oh, penyu. Ya, salah satu dari 7 spesies penyu yang ada di Indonesia lah. Iya. Dan ini umurnya 3 tahun ini, Mbak. 3 tahun. Jenis penyu ini merupakan jenis penyu lekang, di mana ini memang berasal asli endemik yang ada di Kepulauan Indonesia dan kebetulan masih tersebar luas di daerah pesisir selatan pada umumnya. Nah, ini yang kecil ini berusia lebih kurang itu 1 tahunan. 1 tahun. Ya, kalau yang besar ini lebih kurang 3 tahun. Ini produk penetasan pertama kita. Oh, yang tahun 2018 itu? Ini oh. ya. Ada 9, cuma memang sengaja kita tidak rilis yang besar ini karena sebagai bahan edukasi kepada masyarakat untuk ya istilahnya biar masyarakat ikut menyadari bahwa penyu ini merupakan salah satu hewan yang dilindungi, apalagi sangat penting untuk menjaga ekosistem lautnya. Iya. Baik teman-teman, bisa dilihat di sini ya. Pasti kalian sudah tahu kan perbedaan kura-kura dengan penyu. Nah, kita bisa lihat nih ya dari kakinya. Jika kura-kura itu memiliki kaki yang tajam di 4 kakinya, sedangkan penyu ini dia itu mempunyai kaki yang begitu tipis ya. Nah, dan ini tuh berguna untuk berenang si penyu itu. Dan ketika penyu ini merasa terancam, dia susah untuk bersembunyi di dalam cangkangnya. Sedangkan kura-kura dia bisa bersembunyi tuh di kaki maupun kepalanya itu masuk ke dalam cangkangnya. Selain itu, habitat dari penyu itu sendiri yaitu kebanyakan ada di laut. Sedangkan kura-kura habitatnya itu ada di darat dan di air tawar. Makanannya kalau penyu itu apa Mas? Ya, kalau di tempat penangkaran kita sendiri konservasi ini, untuk makanan penyu ini kita ada 3 varian makanan, Mbak. Jadi yang jadi pokok utama kita memang ada ikan
ikan laut lah ya. Iya. Terus ada pelet, terus yang ketiga itu ada sayuran. Nah, sayurannya sendiri itu jenisnya sayuran sawi putih. Oh, sawi Ya. putih. Ya, ini salah satu bentuk siripnya. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Mbaknya bahwa perbedaannya sangat mencolok sekali antara penyu dan kura-kura. Kalau kura-kura kan tadi di kaki ini bentuknya kakinya ada menjari ya, ada Iya. cakarnya. Kalau penyu ini hanya bersirip. Dan kalau kura-kura kepalanya dan kakinya bisa masuk, kalau penyu ini tidak bisa masuk. Dia akan tetap mendongak seperti ini. Iya. Nah, ini yang kecil ini yang kemarin kita baru tetaskan di tempat penangkaran, ada di sana di atas. Ini berusia lebih kurang 15 harian, Mbak. Oh, 15 hari. Ya, jadi kalau yang kecil ini memang kita ambil dari pesisir pantai selatan. Kita mengadakan ronda malam kalau pas musim telur penyu, karena itu 1 tahun sekali. 1 tahun sekali itu baru proses telur berbunyi. Penyu ini bertelur, kita tetaskan, kalau sudah menetas baru kita rilis kembali ke habitat aslinya di lautan lepas. Ya, ini yang kecil. Kalau yang besar memang kita sengaja untuk edukasi kepada masyarakat, dan biasanya juga dari teman-teman mahasiswa dari praktisi akademika juga banyak yang melakukan penelitian di sini. Saya merupakan tempat penetasan telur penyu. Nah, jadi kelompok sadar wisata Gajah Gunung akan beronda malam untuk mencari telur-telur penyu yang ada di pinggir pantai. Nah, setelah dicari, mereka akan meletakkan telur-telur penyu itu di tempat penetasan ini. Nah, untuk penetasannya itu kira-kira membutuhkan waktu 40-50 hari. Di belakang saya ada Kali Buntu. Nah, jadi Kali Buntu ini merupakan tempat perseberangan sebelum tukik-tukik itu disebarkan. Jadi tukik-tukik akan disebarkan di pinggir laut. Nah, untuk mencapai pinggir laut itu maka kita harus menyeberangi Kali Buntu tersebut. Setelah kita sampai di pantai tersebut, kita bisa melakukan pelepasan tukik tersebut. Nah, pelepasan tukik biasanya dilaksanakan pada sore hari, di hari Minggu, ataupun di kegiatan-kegiatan yang berbau dengan lingkungan. Pesan saya nih untuk teman-teman yang ada di rumah, tetap jaga kelestarian penyu maupun tumbuhan serta hewan langka yang ada di Indonesia agar tetap lestari ya. Sekian informasi dari saya. Selalu jaga kelestarian penyu yang ada di Indonesia. Salam lestari.